cantik Nini Carlina kini menggeluti profesi barunya di bidang perwakafan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai Bunda Wakaf. Menurut penyanyi yang hits lewat lagu Bulan Bisa Ngomong, Aku Cinta Kamu, Aku Rindu Kamu, dan Malioboro bersama Doel Sumbang, profesi barunya ini banyak melakukan sosialisasi, mobilisasi dan partisipasi wakaf umat Islam di Indonesia. Ia pun berharap dengan adanya terobosan baru dari pemerintah ini dapat membantu masyarakat Indonesia untuk bisa mendapatkan pahala jariah melalui wakaf dengan cara yang mudah, murah dan sederhana. Dalam sebuah kesempatan, Nini Carlina sebagai brand ambasador Bunda Wakaf memberikan penjelasan tentang manfaat wakaf pada ibu-ibu arisan di Warung Pakde Panjang Jiwo di Bilangan Cimanggis, Tapos, Depok, Jawa Barat. Iya. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah amanah yang paling saya syukuri yang datang dalam kehidupan saya. Alhamdulillah selama 2 tahun ini saya mulai terbuka untuk berhijrah seperti itu ya. Awalnya sih itu. Awalnya saya memutuskan untuk memakai hijab seperti itu kan. Tapi ternyata setelah saya memakai hijab itu banyak sekali kejadian dalam hidup saya yang intinya itu membuat saya merasa semakin dekat dengan Sang Pencipta seperti itu ya, sama Allah gitu. Jadi kemudian saya ikut dalam pengajian Orbit Lintas Karya yang mana dibimbing oleh Pak Din Samsudin. Nah, kemudian di situ saya dipercaya untuk menjadi pembaca Al-Qur'an seperti itu kan ya, qiraah gitu. Terus disitulah awal mula semuanya. Jadi saya bertemu dengan ketua pimpinan pusat organisasi wanita Islam yang mana saat itu sedang menginisiasi gerakan yang namanya Bunda Wakaf. Jadi ini adalah salah satu profesi baru dalam bidang perwakafan ya kan, untuk menyosialisasikan yang namanya wakaf uang yang ternyata hari Senin kemarin itu sudah resmi diluncurkan kembali oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi sebagai gerakan nasional wakaf uang dan juga brand ekonomi syariah seperti itu. Nah, jadi dari situlah saya banyak menimba ilmu wakaf yang membuat saya tuh sangat ternganga-nganga gitu. Yang kebetulan memang sejak 15 tahun yang lalu itu saya memang sudah punya keinginan untuk ingin melakukan wakaf seperti itu pada saat saya masih aktif dulu ya, bersama dengan keluarga saya, termasuk dengan Fitri Carlina juga. Nah, kami mewakafkan sebidang tanah, kemudian kami alhamdulillah bisa membangun bangunan ibadah di atasnya, dan secara niat sudah kami wakafkan kepada masyarakat di Sumber Wadung di Banyuwangi seperti itu. Tapi ternyata yang membuat saya tercengang adalah sedekah yang dilindungi secara hukum satu-satunya itu adalah sedekah wakaf. Kenapa? Karena di situ banyak terjadi bisa memicu konflik dan juga permasalahan seperti itu ya di situ. Kalau tidak sesuai dengan syariat dan juga undang-undangnya. Dan ternyata yang saya lakukan bersama keluarga itu ternyata sifatnya baru sedekah. Karena yang namanya wakaf itu harus diikrarkan dan harus mendapat akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah, yang mana kalau tanah dan bangunan itu yang mengeluarkan yaitu dari Kantor Urusan Agama atau KUA seperti itu. Nah, dari situlah saya baru tergerak. Oh, ternyata yang selama ini saya harapkan sedekah saya ini berupa wakaf, ternyata baru sedekah aja gitu loh. Jadi bentuknya belum wakaf. Nah, padahal wakaf ini adalah satu-satunya sedekah yang bisa mengalirkan amalan jariah untuk kita walaupun kita sudah meninggal dunia, seperti itu ya kan. Nah, sekarang ini saya didaulat menjadi ambasador atau duta
Bunda Wakaf Wanita Islam, yang mana kami ini bekerja sama dengan pasifamal.id dan juga Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia, ya kan, untuk melakukan sosialisasi, kemudian juga mobilisasi partisipasi wakaf umat Islam di Indonesia, seperti itu. Jadi karena memang wakaf ini ternyata adalah warisan dari Rasulullah yang paling dahsyat, ya, dampaknya maupun manfaatnya, insya Allah mudah-mudahan dengan fasilitas dari pasifamal.id saya bisa menyosialisasikan wakaf dengan cara yang profesional, dan kami bisa memfasilitasi seluruh rakyat Indonesia untuk bisa melakukan wakaf, mendapatkan aliran pahala jariah dengan cara yang sangat mudah, murah, dan sederhana di pasifamal.id. Ya, jadi tugas saya sebagai Duta Bunda Wakaf adalah salah satunya mengedukasi masyarakat, ya, karena selama ini yang beredar dan sudah menjadi stigma di masyarakat bahwa hanya dengan misalkan kita wakaf yuk, wakaf pasir misalkan, wakaf batu bata misalkan, atau wakaf uang ke masjid atau musola, mereka merasa itu sudah sebagai sedekah wakaf. Padahal kalau melihat secara syariat dan undang-undangnya, yang namanya sedekah wakaf itu harus diikrarkan dan harus mendapatkan akta ikrar wakaf dari lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai penerima wakaf, ya kan? Nah, inilah yang saya kepingin menyosialisasikan ke masyarakat, bahwa wakaf itu memang satu-satunya sedekah yang dilindungi oleh pemerintah, dan memang secara syariat dan undang-undangnya ada proses yang harus dilalui secara resmi, seperti itu, termasuk wakaf uang. Nah, wakaf uang ini penerima wakaf uangnya adalah lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Ini resmi dari pemerintah dan sudah ditentukan ada sekitar 23 bank syariah penerima wakaf uang, seperti itu. Itulah yang harus saya sosialisasikan ke masyarakat dan juga untuk diedukasikan, dan diharapkan juga bisa memobilisasi partisipasi wakaf seluruh umat Islam di Indonesia, seperti itu. Jadi yang sudah saya lakukan adalah otomatis sosialisasi sudah. Kemudian setiap seminggu sekali di hari Jumat itu kami di Organisasi Wanita Islam bersama Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia itu melakukan Zoominar online, ya, Zoominar online yang sifatnya ya sosialisasi juga sih, sosialisasi, tapi lebih inklusif gitu ya, lebih eksklusif gitu di situ. Tapi ini pesertanya boleh umum, seperti itu. Jadi untuk yang ingin tahu lebih jauh tentang seluk-beluk wakaf uang, ya kan, ini sebagai pengembangan wakaf produktif di Indonesia, boleh silahkan nanti mengikuti Zoominar online-nya melalui Zoom. Nah, boleh menghubungi saya, atau juga nanti ada di media sosialnya pasifamal.id juga ada, atau di media sosialnya Bunda Wakaf ada juga. Jadi begini, kalau untuk saya otomatis kan namanya aja Bunda Wakaf. Bunda Wakaf ini profesi, Mas. Jadi Bunda Wakaf ini adalah sebuah profesi baru di bidang perwakafan. Seperti juga ada guru, ya kan, ada dokter seperti di bidang kesehatan, ya kan. Nah, ini namanya Bunda Wakaf di bidang perwakafan ini, yang khusus yang dikhususkan untuk para bunda. Kenapa begitu? Karena yang namanya bunda atau ibu-ibu ini sebenarnya secara harfiahnya itu kan memang sudah memiliki yang namanya insting untuk mendidik, ya. Karena kita kan sebagai ibu juga diharuskan mendidik anak kita kan, ya. Nah, kita memanfaatkan insting ibu sebagai pendidik itulah kita manfaatkan untuk mengedukasi dan menyosialisasikan tentang wakaf uang ini kepada masyarakat, seperti itu. Tapi untuk bapak-bapaknya, jangan sedih bapak-bapak, kita juga ada yang namanya biro wakaf. Jadi biro wakaf ini pelakunya boleh bapak-bapak, boleh ibu-ibu, jadi sifatnya lebih umum.
gitu. Tapi kalau mau lebih khusus lagi ya Bunda Wakaf seperti itu. Jadi ini kan sifatnya sosial keagamaan, ya kan? Dari sisi saya melihat ini sebagai suatu amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena apa ya? Saya tidak pernah meminta, saya tidak pernah mencari, tapi menginginkan sudah sejak lama. Saya ingin memang hidup saya ini, saya ingin mensyiarkan sesuatu dan saya ingin membaktikan untuk agama saya gitu loh. Tapi apa seperti itu? Rupanya Allah memberikan saya untuk menyosialisasikan tentang wakaf uang ini gitu loh. Dan ini sangat apa ya? Saya sangat, insya Allah sangat semangat sekali saya melakukannya, karena ini wakaf ini adalah warisan dari Rasulullah yang kalau diimplementasikan dengan benar dan amanah, dampaknya dan manfaatnya itu sangat luar biasa, dunia dan akhirat. Di dunia kita bisa mendapat manfaat kesejahteraan, insya Allah. Di akhirat pun kita juga insya Allah akan mendapat aliran pahala jariah, seperti itu, ya kan? Nah, tapi dari sisi Bunda Wakafnya, untuk target itu secara umum ya, secara umum itu organisasi wanita Islam memang ada target dana abadi wanita Islam itu kurang lebih sebesar 100 miliar. Nah, tapi ini urusannya beda sih sama Bunda Wakafnya. Ini goalsnya organisasi seperti itu ya. Tapi kalau untuk saya sih otomatis apa ya, sebagai perpanjangan tangan dari organisasi wanita Islam untuk memasyarakatkan Bunda Wakaf atau wakaf uang ini, seperti itu. Saya yakin pasti akan ada yang namanya pro kontra itu kan selalu ya untuk sesuatu hal yang baru, betul ya. Apalagi ini sifatnya kan dengan uang, suatu hal yang sangat sensitif sekali. Tapi saya yakin dengan pemahaman yang benar, harusnya kita tidak berpikir panjang untuk berpartisipasi melakukan wakaf uang. Karena wakaf uang ini sifatnya kita berwakaf itu langsung pada proyek yang kita inginkan, yang ada di pasifamal.id. Jadi tidak ada campur tangan pemerintah di sini, tidak ada campur tangan Departemen Agama dan lain sebagainya ya. Jadi ini per proyek seperti itu. Seperti dalam rekening dana abadi wanita Islam, di sini dana yang masuk nantinya akan digunakan untuk kegiatan dakwah seperti itu, kemudian untuk pengembangan infrastruktur pendidikan, kemudian untuk pengembangan infrastruktur kesehatan, dan juga untuk pengembangan usaha mikro, ya kan? Nah, jadi untuk beasiswa juga. Jadi ini proyeknya macam-macam. Itu yang ada di Bunda Wakaf aja. Yang lainnya proyeknya macam-macam. Jadi kalau mau wakaf langsung pada proyeknya seperti itu. Kemudian ya mungkin karena ini wakaf uang ini kan memang suatu hal yang masih baru menurut masyarakat ya. Karena memang kan ini kasarnya baru dicanangkan secara go publiknya oleh Presiden Republik Indonesia kan baru hari Senin kemarin gitu ya. Tapi sebenarnya secara undang-undang ini sudah diundang-undangkan sejak tahun 2004. Seperti itu. Dan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia itu sudah memperjuangkan sejak tahun 2014 untuk sosialisasinya ya, seperti itu. Nah, insya Allah dengan saya terjun di Bunda Wakaf ini, insya Allah mudah-mudahan juga bisa semakin memudahkan organisasi wanita Islam dan juga Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia dalam sosialisasi wakaf uang.